Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara. Kita kembali bertemu dalam tanggapan publik. Pemirsa, dalam beberapa waktu belakangan ini kita sudah mendengar isu bahwasannya akan ada kenaikan harga untuk BBM subsidi yaitu Pertalite dan juga solar. Lantas sampai hari ini pemerintah masih belum mengumumkan berapa sebenarnya kenaikan dari harga BBM subsidi tersebut. Namun memang untuk masyarakat, di kalangan masyarakat isu ini sudah terdengar dan menjadi sebuah kekhawatiran juga di kalangan masyarakat. Nah, kita perlu ketahui lebih lanjut dari pihak-pihak terkait sebenarnya berapa nantinya harga BBM subsidi ini akan diumumkan oleh pemerintah dan seperti apa kira-kira pandangan dari pengamat ekonomi untuk kemudian bisa menjadi edukasi juga bagi kita, bagi seluruh masyarakat dan tentunya pemirsa TVRI Sumatera Utara. Sudah bersama dengan kami dua orang narasumber kita yaitu Mas Agustiawan, ini dari Pertamina. Selamat sore Mas Agustiawan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua sudah ada Mas Gunawan Benjamin selaku pengamat ekonomi kita yang sudah hadir bersama kami di sini. Selamat sore Mas Gunawan. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini berbicara mengenai kenaikan BBM ya. Abang-abang kita tercinta ini memang dalam beberapa waktu belakangan ini menjadi isu yang menjadi menjadi suatu kekhawatiran juga sebenarnya di kalangan masyarakat. Di harga saat ini saja sebenarnya masyarakat sudah sudah merasa ini sudah cukup mahal begitu, apalagi dengan harga kebutuhan pokok yang memang saat ini juga sudah cenderung mahal. Ada lagi isu yang mengatakan bahwasannya BBM bersubsidi juga akan naik begitu. Belum pun pemerintah mengumumkan akan harga dari BBM subsidi, harga bahan pokok juga saat ini sudah tinggi begitu. Tapi saya mungkin ke Mas Gunawan terlebih dahulu ya. Ini melihat dari pemerintah saat ini memang isu sudah terdengar seperti itu, tapi sepertinya pemerintah sampai saat ini masih bimbang begitu ya Mas, ya belum secara resmi mengumumkan berapa sebenarnya kenaikan harga BBM subsidi ini, tapi ini memang tidak bisa dielakkan lagi begitu untuk kenaikan BBM begitu ya, mengingat berdampak terhadap APBN kita juga. Sebenarnya kalau dari pandangan Mas Gunawan sendiri, apa sebenarnya yang saat ini menjadi pertimbangan yang benar-benar matang begitu oleh pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi kita? Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat bukan kali ini saja saya sudah mengutarakan, dalam banyak kesempatan saya sudah pernah bilang pada saat terjadinya operasi militer di Ukraina oleh Rusia, itu kita sudah mengkhawatirkan bahwasanya ada kemungkinan besar nanti harga BBM bakal naik. Kenapa? Karena memang kita melihat trennya itu terus mengalami kenaikan pasca invasi tersebut. Sebenarnya kenaikannya sudah bukan di situ aja, sejak tahun 2021 juga udah mengalami kenaikan kan gitu ya. Nah, di situ kita udah mengkhawatirkan bahwasanya saya ngelihatnya ini pemerintah pasti nantinya akan kedodoran dalam sisi APBN-nya, kan gitu kan. Ditambah lagi terjadi kenaikan harga sejumlah kebutuhan hidup lainnya. Nah, ini yang jadi masalah utamanya kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat tren harga minyak dunia itu kan dari 35 US dollar per barrel itu kemarin sempat menyentuh 115-120-an. Oke, sekarang ini kembali lagi di kisaran angka 96-an. Tetapi kan ini bukan berarti bahwasanya gambarannya ke depannya akan turun gitu loh. Kita masih melihat Eropa, Jerman ya, Inggris itu mengalami kesulitan sejak mereka mengalami krisis gas. Permintaan akan energi makin tinggi. Pada saat permintaan akan energi makin tinggi, ini harga energi akan susah turun. Sementara kebutuhan untuk menuang ke BBM kita itu dipenuhi dengan cara sebagian diimpor. Nah, di situ kita udah ngelihat harga keekonomian untuk BBM yang sekarang kita nikmatin itu ya, itu sebenarnya jauh lebih rendah. Mungkin sepertiganya ini kan gitu. Makanya saya bilang kalau seandainya nanti ke depan BBM nggak naik, nah kita terus mau ngapain? APBN kita udah terganggu, katakanlah demikian. Nanti ada kecenderungan mata uang rupiah ini melemah terhadap mata uang lainnya. Ditambah lagi Bank Sentral Amerika Serikat ini lagi menaikkan suku bunga acuannya gencar dalam beberapa bulan terakhir dan masih akan berlanjut hingga tahun 2023. Kalau seandainya ini dibiarkan, yang saya khawatirkan justru nanti terjadi lompatan inflasi yang lebih besar daripada hari ini. Kita masih mending loh. Untuk wilayah nasional secara year on year masih di kisaran 5%-an. Oke lah, nanti setelah kenaikan harga BBM kita pikirkan mencapai 6,4%. Katakanlah demikian. Nah, tetapi yang jadi persoalan kalau seandainya tidak dinaikkan, ini inflasi mau kemana? Kalau inflasi nanti naik lebih dari 10%, uang nggak ada nilainya. Kalau uang udah nggak ada nilainya, inflasi lebih dari 10%. Yang saya khawatirkan potensi resesi atau mungkin krisis ekonomi yang terjadi di tahun 98 ini akan muncul. Nah, ini yang saya khawatirkan dari awal. Sejak dulu kita udah khawatirkan seperti itu. Nah, kondisi kita memang masih tumbuh ekonominya, yes. Ekonomi kita tumbuh nih, ekonomi kita memang tumbuh nih di kisaran angka 5%-an. Tapi inflasinya udah lewatin ini, lewatin pertumbuhan ekonomi. Artinya apa? Pertumbuhan dari sisi pendapatan itu tidak bisa diimbangi dengan kenaikan laju harga barang. Kalau seandainya ini kenaikan laju harga barang terus terjadi, sementara pertumbuhan itu stagnan gitu kan ya, nanti masyarakatnya akan susah nih. Ujung-ujungnya akan susah. Jadi
keputusan menaikkan harga BBM pada hari ini pun itu memang bukan keputusan yang baik buat kita semua. Ya, tapi kalau nggak dinaikin, kita berhadapan dengan ancaman yang lebih besar loh. Mungkin kondisi-kondisi yang belum pernah kita lihat sebelumnya akan terjadi nantinya. Nah, ini yang perlu diwaspadain gitu loh. Negara lain udah mengalami krisis pangan, ada yang udah bangkrut. Nah, masa kita mengalami hal yang sama gitu kan ya? Ya, kita harus berpikir bahwasanya kita perlu berhemat dulu, kita harus tahan pengeluaran kita dulu, sehingga nanti kita bisa survive dalam waktu yang lebih lama. Walaupun ini akan menderita dulu nih, gitu ya. Tapi kita bukan sendirian, banyak negara lain udah mengalami penderitaan yang udah terlanjur sulit ya. Iya, saya akuin. Tapi jangan sampai momentum pertumbuhan ekonomi kita ini justru nanti akan tergerus dengan laju kenaikan barang, atau mungkin potensi pelemahan rupiah ini bisa menghantam atau mungkin memberikan tekanan yang lebih besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional, atau bahkan memicu terjadinya potensi krisis yang baru. Nah, ini yang perlu dihindarin, dan kita harus akuin bahwasanya salah satu kebutuhan US dollar kita selama ini itu paling besar, salah satunya adalah penggunaan untuk kebutuhan BBM itu tadi. Nah, itu tadi yang perlu diperhatikan, dan kita juga berharap pemerintah jangan hanya fokus bagaimana mau ngotak-ngatik ini nanti harga BBM mau ke berapa gitu ya. Tapi coba pikirkan dulu nih, masyarakat yang terdampak dari kenaikan harga BBM ini kan ada masyarakat menengah ke bawah yang kalau kata Bu Sumilian itu jumlahnya 40%-an. Oke, kita harus formulasikan ini bantuan sosial seperti apa untuk menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Kalau tadi Mbak bilang bahwasanya harga BBM sekarang ini aja udah relatif mahal gitu kan ya. Buat masyarakat menengah ke bawah ini mahal, tapi buat masyarakat menengah ke atas ini mungkin belum seberapa. Tapi gitu masih masyarakat menengah ke atas pun bahkan masih memburu pertalite loh. Nah, itu dia. Nah, ini yang jadi persoalan kita gitu kan ya. Kita tuh terjebak juga gitu kan. Kemarin pada saat Dexlite atau mungkin Pertamax itu di harga 10 atau mungkin 8 ke 12 ribu ya katakanlah ya. Mereka masih mengkonsumsi itu. Tapi begitu di atas harga 15, ini ternyata konsumsi pertalite naik gitu kan ya. Nah, ini yang jadi persoalan ini kan berarti kan mereka juga mengerem belanjanya. Mereka juga nggak mau nih belanjanya itu tergerus habis gitu kan ya. Tapi saya tetap berkeyakinan bahwasanya yang perlu dilindungi adalah bagaimana kita menjaga daya beli masyarakat yang 40% itu tadi, yang menengah ke bawah itu tadi. Saya yakin dengan kenaikan harga BBM nantinya ini akan memicu banyaknya penambahan jumlah angka pengangguran dan kemiskinan. Saya yakin itu. Tapi kita bisa lewat bansos untuk menjaga agar pengeluaran mereka itu tetap berada sedikit atau mungkin tidak terlalu jauh dari angka garis kemiskinan itu tadi. Jangan sampai mereka di bawahnya gitu loh. Sekarang kan angka garis kemiskinan itu kan ditetapkan di angka 500 ribuan. Jangan sampai nanti begitu harga barang naik, garis kemiskinan ditarik ke atas, nah mereka 500 ribuan ini ketinggalan. Nah, ini perlu yang diselamatkan dengan apa? Bantuan bansos itu tadi, bantuan sosial itu terus jalan. Bentuknya bisa apa aja, boleh dia dalam bentuk bantuan uang tunai, bantuan subsidi makanan, itu silakan gitu loh ya. Tetapi yang paling penting adalah jangan sampai ada ongkos sosial yang muncul di situ. Ongkos sosial itu gini loh, masyarakat yang udah ketimpa dari kenaikan harga BBM, laju inflasi yang tinggi belakangan ini gitu kan ya, itu justru dia berkesimpulan bahwasanya oh ini negara diam gitu kan ya, terus mereka turun ke jalan. Nah, ini yang perlu dihindarin. Ongkos sosial seperti itu kita perlu mitigasi dari hari ini gitu ya, dan jangan sampai nanti ada krisis-krisis sosial baru yang muncul di tengah masyarakat kita. Ini yang paling penting. Kenapa? Krisis sosial itu pada dasarnya inilah yang memicu resesi atau mungkin krisis ekonomi yang lebih besar lagi. Nah, itu yang perlu dihindarin. Kalau seandainya dibilang ada nggak cara lain untuk nggak naikin harga BBM, katakanlah demikian gitu kan ya. Semua di dunia ini tuh nggak ada yang bisa menghindarin itu lagi. Nggak ada yang bisa menghindarin itu semua. Termasuk Indonesia itu kita juga janganlah berkaca kepada negara lain yang kalau kita dulu beranggapan bahwasanya oh negara-negara maju itu mampu loh dia menghandle bagaimana biar supaya daya beli masyarakatnya mampu mengimbangi kenaikan harga barangnya. Tapi lihat hari ini apa yang terjadi di Inggris, apa yang terjadi di Jerman. Kita lihat penambahan jumlah penganggurannya tinggi, mereka terancam kedinginan nih menjelang musim dingin, terus ekonominya bergerak dalam jurang resesi, gitu loh. Ini konflik ini. Ini kalau seandainya ini sempat terjadi ke kita, ini akan besar kemungkinan memicu konflik yang lebih besar di tanah air. Makanya itu saya bilang dari bukan hari ini aja, dari sejak bulan Maret atau mungkin Februari pasca kita melihat terjadinya lompatan harga energi yang cukup tinggi, saya udah bilang bahwasanya ada besar kemungkinan harga BBM ini harus disesuaikan. Bukan menjelang wacana-wacana yang sudah diterbitkan oleh pemerintah bahwasanya BBM mau naik pada saat sekarang gitu loh. Udah jauh hari kita mewanti-wanti jangan sampai kondisi keuangan negara yang terpuruk ini membuat kita tidak bisa survive berhadapan dengan
resesi ekonomi global yang sudah mulai terjadi pada hari ini. Itu sih. Oke, baik. Oke, berarti ini sebagai sebenarnya upaya pemerintah juga untuk menyelamatkan keuangan negara begitu kurang lebih ya Mas Gunawan. Sebenarnya sih kalau kita harapin sih masyarakat pada dasarnya kalau misalkan digerakkan ini, yuk kita berhemat untuk mengurangi konsumsi BBM yang nggak perlu. Katakanlah demikian, atau kita bisa menggerakkan nih masyarakat menengah ke atas. Kalau seandainya Pertamax naik dari 10 ribuan atau 12 ribuan ke 15, ya konsisten dong beli itu gitu loh. Jangan dibebani negara dengan tambah-tambahan, mereka tetap beli cari Pertalite, antrian panjang, masyarakat yang miskin jadi tidak mendapatkan bagian haknya, ya gitu kan ya. Nah ini kan jadi masalah gitu loh. Tapi karena tidak bisa diarahkan dengan himbauan model seperti itu, ya alhasil mau nggak mau harga yang dijadikan instrumennya. Harganya naikin dengan harapan mereka akan mengerem penggunaan BBM itu tadi. Subsidi. Oke, baik. Kalau gitu kita ke Mas Agus Setiawan. Ini sebenarnya menarik ya. Yang sangat saya nantikan adalah untuk menanyakan ke Mas Agus Setiawan, Mas ini gimana bocorannya? Beneran naik ya Mas ya? Oke, seperti apa Mas? Pusing. Ya, udah pusing aja. Baik, jadi begini, saya ingin coba kembali menegaskan dulu. Posisi Pertamina itu adalah sebagai badan usaha penerima penugasan dari pemerintah. Artinya Pertamina menerima penugasan untuk menyediakan stok dan mendistribusikan BBM hingga ke penyalur terakhir. Artinya dalam ini ya SPBU lah, seperti ya, lembaga penyalur terakhir. Nah, dalam konteks penentuan harga BBM bersubsidi, ini memang menjadi ranahnya pemerintah, mohon maaf. Pemerintah. Berbeda konteksnya kalau ini adalah BBM non subsidi atau BBM industri, begitu ya. Tapi itu pun juga kami tidak bisa, Pertamina tidak bisa serta-merta menentukan harga. Tetap harus melalui koordinasi dan konsultasi bersama pemerintah. Dan setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah, baru kemudian kita tetapkan. Nah, kaitannya dengan BBM bersubsidi ini, kita ingin sama-sama mencoba melihat kondisi kita hari ini dulu. Hari ini kita mendapatkan harga biosolar itu seharga Rp5.150. Ada tahu nggak berapa subsidi yang diberikan pemerintah untuk 1 liter biosolar? Tahu nggak? 2 kali lipat dari harga saat ini. Subsidi yang diberikan pemerintah itu sebesar 10.000 per liternya. Artinya harga keekonomian atau harga sebenarnya biosolar itu adalah Rp15.150. Nah, Pertalite begitu juga. Pertalite itu harga di pasaran sekarang Rp7.650. Dan subsidi yang diberikan negara untuk per liternya itu sebesar Rp8.350. Murah hati pemerintah ya Mas ya? Ya. Artinya apa? Harga Pertalite itu sebenarnya adalah sekitar Rp16.000. Nah, dengan banyak besarnya subsidi dan kompensasi yang diberikan pemerintah untuk setiap liter, maka hari ini beban subsidi negara untuk subsidi dan kompensasi BBM itu sudah mencapai Rp502 triliun. 502 triliun. Nah, kondisinya hari ini pun ini diperparah lagi dengan kuota BBM bersubsidi untuk Sumatera Utara dan untuk hampir di semua daerah itu sudah mulai menipis. Saya kasih contoh, untuk biosolar. Biosolar untuk wilayah Sumatera Utara hingga tanggal 21 Agustus yang lalu, itu penyaluran kita sudah mencapai 73% dari kuota yang ditetapkan untuk tahun 2022. Dan estimasi kami dengan sisa 27% lagi, itu akan habis kuota ini di bulan November. Sehingga ya bisa saja mungkin Desember sudah tidak ada lagi untuk biosolar. Pertalite ini lebih parah lagi. Hingga 21 Agustus kemarin itu penyaluran sudah sampai ke 80%. Sisa 20% kuota Pertalite untuk tahun 2022 ini. Sampai kapan itu Mas cukupnya? Estimasi kami sampai Oktober. Oktober sudah habis. Nah, kalaulah ini kemudian harus disediakan lagi oleh pemerintah, maka pemerintah sudah melakukan penghitungan akan dibutuhkan sekitar 190 triliun lagi untuk mengadakan BBM, memberikan subsidi untuk 2 bulan hingga 3 bulan ini. Gitu. Artinya apa? Beban negara bertambah besar, ya, bisa mencapai hampir 700 triliun total tahun ini, gitulah.
Nah, maka kalau kami melihat hari ini dengan kondisi seperti itu, pemerintah berupaya mengambil langkah-langkah yang memang tidak populis untuk menaikkan harga ini, tapi tidak ada pilihan lain. Ya, untuk seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Gunawan ya, untuk menyelamatkan kondisi keuangan negara kita, maka pemerintah akan mengurangi, bukan menaikkan harga. Oke, bukan menaikkan harga, mengurangi. Ya, akan mengurangi besaran subsidi yang diberikan kepada biosolar dan mengurangi besaran kompensasi yang diberikan setiap liternya untuk Pertalite. Seperti itu. Nah, dengan ini kita harapkan memang benar-benar harga Pertalite itu bisa mendekati harga keekonomiannya, begitu juga biosolar. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan hari ini, menurut survei kami di internal secara nasional ini sudah terjadi kebocoran dari pemanfaatan BBM bersubsidi ini. Sekitar 60% BBM bersubsidi di Indonesia ini dinikmati oleh masyarakat mampu dan kalangan industri. Nah, coba 60% dari 500 itu berarti sekitar 300 triliun. Ya, 300 triliun yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang berhak, tapi ini justru malah dinikmati oleh masyarakat mampu dan kalangan industri yang sebenarnya mereka tidak punya hak untuk mendapatkan subsidi ini gitu. Maka saya sepakat seperti yang disampaikan oleh Mas Gunawan tadi, alangkah lebih bagus kalau seandainya 300 triliun ini justru dinikmati, dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, apakah pembangunan infrastruktur atau mungkin tadi bantuan sosial yang sifatnya tunai langsung diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar bisa mendapatkan dan merasakan subsidi tersebut gitu. Diketimbang BBM bersubsidi atau subsidi yang diberikan negara kepada BBM ini justru dinikmati oleh mereka-mereka masyarakat atau oknum-oknum tertentu yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkannya. Oke. Gitu, Mbak. Jangan sampai jadinya malah tidak tepat sasaran lagi. Betul ya, sekali. Mas ya. Oke. Ini kita sudah buka tadi di awal dan saya menangkap kedua belah pihak ini sama-sama sepakat ya, setuju ya. Oke, dikurangi di BBM subsidi kita. Oke. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya, Mas Agustiawan dan juga Mas Gunawan. Kita persilakan dulu ke Kak Wira dengan hiburannya biar nggak pusing nih kepala mas-masnya dengan harga BBM kita saat ini. Silakan Kak Wira. Masih di tanggapan publik, pemirsa, kita masih membahas mengenai benarkah harga BBM akan naik. Tadi kita sudah membahasnya dengan Mas Agustiawan dan juga Mas Gunawan. Ini saya baru sadar ternyata namanya mirip-mirip ya. Oke, tadi sudah disampaikan juga dari Mas Agustiawan bahwasannya kebocoran BBM subsidi ini saja sudah 60% dari 500 begitu ya Mas Mas Agustiawan maksud saya. Jadi ada sekitar 300 triliun ini yang sudah artinya sudah dipakai juga oleh masyarakat yang tergolong sebenarnya mampu yang memakai BBM subsidi kita. Nah,
beberapa opsi yang sempat saya dengar gitu yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwasannya untuk agar kemudian BBM subsidi ini tepat sasaran adalah dengan mengeluarkan aplikasi juga adalah aplikasi My Pertamina. Artinya di sana masyarakat yang memang layak untuk mendapatkan BBM subsidi yang bisa menggunakan aplikasi tersebut begitu. Nah, kalau saya ke Mas Gunawan terlebih dahulu, apakah dengan kemudian dikeluarkannya aplikasi ini dengan memakai aplikasi ini mungkin bisa menjadi opsi juga bagi pemerintah akhirnya tidak menaikkan harga BBM seperti itu, tidak kemudian mengurangi BBM subsidi begitu Mas Gunawan? Terlalu beresiko sih sebenarnya kalau kita lihat dengan kondisi ekonomi yang sekarang jika harga BBM itu tidak disesuaikan. Karena memang yang jadi persoalan kita itu adalah kita berhadapan dengan beberapa kemungkinan yang tidak pasti. Kemungkinan tidak pasti itu kita belum tahu nih harga energi mau kemana, kita belum tahu. Sejauh ini masih mahal dan sangat mahal sekali. Itu dia yang perlu dicamkan baik-baik. Nah, selanjutnya itu dari banyak beberapa ini ya, dari diskusi dengan beberapa teman yang ahli ekonomi lainnya yang waktu kita di grup WA itu mereka sangat optimis bahwasanya nanti akan ada terjadi kemungkinan harga minyak dunia itu menyentuh 150 US dollar per barel. Katakanlah demikian gitu loh. Nah, kalau seandainya skenario terburuk itu terjadi kan ini kita berhadapan dengan BBM yang udah disubsidi sekian banyak ditambah lagi dengan harganya naik. Ini uang mau digimanain lagi gitu. Ini uang kita kapasitas seperti apa. Masyarakat perlu tahu seperti ini ya. Kalau seandainya nih BBM yang disubsidi, kita kan selama ini selalu ngomong rupiah. Angkanya itu kalau nggak 500 triliun, ada potensi penambahan 190 triliunan lagi, katakanlah demikian. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya untuk mengimpor BBM kita pakai US dollar. Ingat itu, kita pakai US dollar. Artinya apa? Pemerintah pasti akan menghitung secara baik-baik bagaimana kemampuan pemerintah dalam menghasilkan valuta asing. Nah, ini biasanya tercermin dalam cadangan devisa. Ini di Bank Indonesia tuh ada cadangan devisa tersebut. Nah, kalau seandainya cadangan devisa ini terkuras habis nih, habis demikian. Nanti yang kita khawatirkan adalah BBM kian mahal. Artinya apa? Kita tidak punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kita sendiri. Selain BBM kita juga punya kebutuhan-kebutuhan lain seperti barang-barang modal. Kan gitu kan ya. Kalau mata uang rupiahnya melemah, inflasi makin naik lagi gitu loh. Nah, jadi yang paling penting adalah bagaimana kita memahamin kapasitas untuk pemenuhan subsidi ini bukan hanya cerita anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau mungkin harga yang akan ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Tetapi kita juga ngomong ekspor kita itu ke negara lain itu seperti apa kondisinya. Kita masih dapat windfall itu dapat keuntungan dari kenaikan harga komoditas batu bara atau mungkin CPO belakangan ini. Tapi windfall itu juga berhenti, gitu loh. Artinya apa? Sampai sekarang ini harga kedua komoditas itu yang menjadi komoditas unggulan ekspor kita itu harganya udah mulai stagnan. Walaupun bertahan tinggi, tapi stagnan. Nah, stagnasi ini juga akan diperkirakan akan terjadi hingga penutupan tahun 2022. Artinya apa? Pemasukan dari ekspor yang biasanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan impor, nah ini udah mulai stagnan nih. Sementara di sini nih, kita tuh tren konsumsinya belum ada kelihatan mau direm, mau dikurangin. Itu belum ada. Kenapa? Belum naikin kan? Gitu. Yang ada malah makin tinggi. Yang ada kuota makin cepat habis kan gitu kan ya, kuota BBM subsidi makin cepat habis. Nah, di situ ada masalah muncul. Ini bagaimana kondisi pemenuhan kebutuhan dasar kita, kebutuhan listrik kita, kebutuhan bahan bakar kita, kebutuhan gas kita di masa yang akan datang. Jangan sampai ini dibiarkan sampai nantinya kita itu bergantung banget sama impor sehingga nanti mata uang rupiahnya kian melemah yang justru memunculkan masalah baru yaitu inflasi semakin tinggi. Ada lingkaran setan di situ. Yang ini yang perlu dilawan lah gitu kan ya. Walaupun ya saya juga nggak begitu yakin ya pemerintah tuh dengan tekanan ekonomi yang sekian berat, yang terlalu berat pada belakangan ini tuh pemerintah punya banyak opsi untuk menyelesaikannya. Saya juga nggak begitu yakin tuh mereka punya opsi yang lumayan untuk menjadi win-win solution supaya masyarakat tetap bisa menikmati BBM rendah, harganya terjangkau gitu katakanlah ya. Terus ekonomi bisa tumbuh. Ini kayaknya sih belum ke situ nih. Nah, ancaman resesi. Nih, resesi. Kalau Eropa udah resesi, Amerika udah resesi, Cina ini pertumbuhannya melambat. Ekspor kita itu bergantung ke negara-negara ini. India, Cina, Eropa, Amerika. Mereka kalau seandainya resesi, mereka akan kurangin konsumsinya. Mereka akan kurangin konsumsinya nih. Konsumsi mereka kurangin. Mereka akan mengurangi beli sawit, beli CPO, mereka akan ngurangin penggunaan bahan-bahan yang kita hasilkan. Yang artinya ada kecenderungan ke depan itu bahwasanya ekspor akan anjlok lagi. Palas akan turun. Nah, kalau seandainya BBM subsidi ini dibiarkan aja gitu loh dengan konsumsi yang terus naik, ya ada gap di situ. Gap ini nutupinya gimana? Kalau seandainya nggak tutupin ya udah krisis juga kita. Kita masuk krisis yang katakanlah krisis ekonomi yang berat gitu ya, yang bisa menekan pertumbuhan jadi negatif.
tapi inflasinya tinggi. Nah, itu yang perlu diwaspadain. Kalau di 97-98, ini Asia Tenggara yang mengalami krisis ekonomi. Oke, hari ini seluruh dunia hampir semuanya mengalami masalah yang sama. Jadi ini bukan parsial secara regional Asia aja, enggak. Ini dunia global itu mengalami potensi resesi yang besar. Sehingga kalau kita tidak melakukan antisipasi, ya sudah. Jadi prinsipnya sederhana. Kalau seandainya ke depan kita dihadapkan dengan potensi ancaman pengeluaran yang besar, tapi pendapatan yang menurun, cara yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah mulailah berhemat sehemat-hematnya hari ini. Kan gitu kan ya. Itu sederhana aja itu. Artinya masing-masing keluarga berhemat. Nah, sama halnya juga dengan negara. Negara juga butuh berhemat kan, negara butuh berhemat gitu loh. Jadi pada saat nanti negara ini berhemat, baru nanti kita bisa setidak-tidaknya itu melewati nih kondisi-kondisi sulit ini untuk hingga beberapa tahun ke depan. Atau setidak-tidaknya saat negara lain nanti resesi, kita seenggak-enggaknya masih cuma berhadapan dengan stagflasi. Artinya pertumbuhan ekonominya itu ada, tapi inflasinya juga mengikutin gitu. Sehingga kita nggak seperti mereka, pertumbuhan ekonominya negatif, harga makanannya naiknya tinggi, kan kayak gitu kan ya. Nah itu yang terjadi belakangan sebelum sekitar 2 atau 3 pekan yang lalu, lihat di berita bagaimana masyarakat Amerika Serikat yang katanya negara adidaya, punya kesejahteraan yang tinggi, masyarakatnya sudah mulai mengantri untuk mendapatkan jatah makanan. Bayangkan gitu. Dan kita alhamdulillah sampai hari ini itu belum. Dan jangan sampai kita tuh nanti benar-benar ngalamin hal yang sama gitu loh. Nah, caranya adalah apa? Mulai hemat sejak dini, dan kita salah satu cara yang paling berhemat adalah dengan mengurangi konsumsi BBM. Wah, ini yang sayangnya ini harus diambil dengan, kalau beliau tadi kan mengurangi subsidi gitu kan. Kalau saya bilang ini caranya pasti nanti dengan naikin harga. Gitu. Dan ini jadinya berdampak ke masyarakat juga dong Mas. Dengan kemudian daya beli masyarakat kemudian menurun seperti itu. Mengingat saat ini kondisi, kalau Mas perhatikan saat ini kondisi perekonomian masyarakat sudah dikatakan membaik, atau sebenarnya saat ini kita masih tertatih-tatih begitu? Nah gini, COVID-19 di 2020, 2021 itu kan kita resesi ya. Begitu kita resesi, masuk 2023, ini kita sebenarnya sempat kemarin tuh yakin bahwasanya alhamdulillah nih kita bisa tumbuh ekonominya. Ternyata dari pandemi kemarin aja, ini dampaknya masih kerasa. Dihadapkan dengan kondisi yang sekarang gitu loh. Pertumbuhan ekonomi kita sempat resesi selama tiga kuartal berturut-turut tuh kita pertumbuhan ekonominya negatif gitulah ya. Tetapi begitu kita mulai positif, kita dihadapkan dengan kondisi bencana ekonomi global gitu loh. Nah kita nggak bisa lepas dari itu loh. Kita nggak bisa lepas dari bencana ekonomi global tersebut. Di sisi yang lain, harga barang tempat kita mengalami kenaikan. Pendapatan belum naik gitu loh. Pendapatan belum pulih loh. Gaji nggak naik, pendapatan nggak naik, harga barang naiknya lebih tinggi. Ada yang ngalamin gaji baru naik tipis, tapi pendapatannya juga lebih tinggi gitu. Kalau seandainya tadi gaji naiknya tipis tapi pengeluarannya lebih tinggi. Kalau seandainya nih BBM dinaikkan, ya kan ya, BBM dinaikkan gitu kan lah, katakan demikian. Ya secara otomatis banyak orang yang mungkin gajinya tetap naik tapi pengeluarannya naiknya lebih tinggi. Kan gitu kan ya. Kan gitu kan ya, pertumbuhan ekonomi sama inflasi kita kan kejar-kejaran nih, walaupun pertumbuhan ekonominya udah ketinggalan ini. Nah kan sepertinya gambarannya kan akan seperti itu. Nah, apa yang akan terjadi pada masyarakat kita? Kalau seandainya BBM nggak naik, inflasi bakal naik lebih tinggi lagi. Nah, itu yang jadi masalah gitu loh. Artinya yang kita khawatirkan ada hyperinflasi kalau seandainya BBM ini nggak dinaikkan gitu loh. Ini yang perlu dikhawatirkan, yang perlu kita khawatirkan tuh di situ. Jadi kita rem aja sekarang, inflasi naik ke 6,4%, tapi setidak-tidaknya nggak melebihi angka 8%. Atau mungkin sampai double digit di atas 10%. Nah kalau seandainya udah sampai double digit 10%, ini bahaya. Amerika sendiri juga begitu. Di saat inflasinya itu naik di bawah 5%, pertumbuhan ekonomi bagus, penyerapan tenaga kerja bagus. Tapi begitu melewatin angka tersebut, lewatin angka 5%-nya, pertumbuhan gajinya ketinggalan dibandingkan dengan kenaikan harga barang. Apa yang mereka lakukan sekarang? Naikin terus tuh suku bunga acuannya. Sampai hari ini mereka naikin. Sampai nantinya mereka berhasil meredam inflasi bisa di angka kisaran 2-4%. Sementara inflasi mereka sekarang 8%-an. Gitu loh. Nah, kalau seandainya nantilah, katakanlah BBM nggak naik, BI dipaksa untuk naikin suku bunga acuan. Sama aja. Prinsipnya apa? Prinsipnya satu, pertumbuhan ekonomi tetap ditekan di situ dari sisi yang lain kan. Kenapa? Mata uang rupiah melemah terus kok. Terpaksa saya naikin bunga acuan di situ.
Nah, bunga acuan itu korelasinya kayak gimana? Kalau bunga acuan naik makin mahal, makin tinggi, pengusaha itu kalau minjem uang, dia hitung-hitungan berapa bunga yang harus dia bayarkan. Kalau makin mahal, dia nggak membuka usaha. Kalau dia nggak membuka usaha, ya gimana menyerap tenaga kerja? Berarti pengangguran dan kemiskinan akan naik di situ. Nah, ini di sini dia nih. Jadi kalau kita bicara kenaikan harga BBM, kita harus dampingi dengan kebijakan moneter, tuh. Jadi memang harus berdampingan ini. Nah, ada tetap kalau menurut saya ya, ada tetap potensi yang besar yang akan kita hadapin jika kita lalai atau mungkin kita abai terhadap potensi kenaikan harga BBM yang harusnya dilakukan pada hari ini gitu loh. Kenapa? Karena jangan-jangan ini kebijakan yang seakan-akan membuat kita senang justru jadi jebakan yang lebih besar di masa yang akan datang. Nah, itu yang perlu diwaspadain dan saya tekankan itu terus gitu loh. Oke. Itulah dia. Oke, baik, Mas Gunawan. Kalau gitu saya ke Mas Agustiawan. Ya. Mas, seperti tadi sudah saya sampaikan, apakah bisa dengan menggunakan aplikasi My Pertamina ini kemudian bisa membatalkan pemerintah untuk mengurangi jumlah BBM subsidi kita? Tapi kalau dalam pengaplikasiannya begitu, apakah dengan aplikasi My Pertamina ini artinya kan subsidi ini kemudian diharapkan bisa tepat sasaran begitu. Nah, ini pengaplikasiannya di masyarakat nanti seperti apa? Apakah memang benar-benar akan menjadi tepat sasaran yang membutuhkan lah, yang memang mendapatkan BBM subsidi itu? Ya, jadi baik begini. Inilah kenapa kemudian sebenarnya kita ingin BBM bersubsidi ini penyalurannya bisa lebih tepat sasaran. Kita belajar dari beberapa bulan belakangan ini bahwa memang kondisinya sangat memprihatinkan. Semangat negara untuk memberikan subsidi itu kan sebenarnya untuk membantu masyarakat kita yang katakanlah memang benar-benar membutuhkan. Kalau boleh katakan tidak mampu ya, benar-benar membutuhkan seperti itu. Tapi ironisnya di lapangan ternyata subsidi ini justru malah dinikmati oleh mereka-mereka kalangan masyarakat mampu dan kalangan industri. Nah, untuk itulah kemudian pemerintah menugaskan Pertamina untuk membuat sebuah sistem yang dimana sistem ini bisa nanti tujuannya adalah menjamin hak-hak dari warga, hak-hak dari masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan, yang benar-benar berhak untuk mendapatkan BBM subsidi tadi. Itulah kenapa kita mengajak masyarakat hari ini untuk bersama-sama mendaftarkan, melakukan registrasi kendaraannya melalui website subsiditepat.mypertamina.id. Nah, sistematiknya begini, ketika masyarakat sudah melakukan registrasi melalui website tersebut, maka akan dilakukan verifikasi dan kemudian kendaraan-kendaraan yang sudah terverifikasi itu akan mendapatkan QR code. Di mana QR code inilah yang nanti menjadi dasar untuk dilakukan screening oleh petugas SPBU apakah memang mereka berhak untuk mendapatkannya dan apakah memang mereka belum melakukan pengisian BBM pada hari itu. Kenapa? Karena begini, kita melihat modus hari ini, modus yang dilakukan oleh para oknum-oknum yang ingin mendapatkan BBM bersubsidi. Hari ini sistem kita belum mendukung untuk mendetek atau men-screen, ya, melakukan proses screening apakah pengemudi, apakah kendaraan tersebut sudah pernah melakukan pengisian di SPBU yang lain. Oke. Itu. Kenapa? Pemerintah itu membatasi kuota untuk setiap kendaraan itu dibatasi. Kalau berdasarkan Perpres 191 tahun 2014, kendaraan roda 4 milik pribadi itu maksimal 60 liter per hari. Tetapi hal ini kemudian diperkuat kembali oleh surat edaran Gubernur Sumatera Utara yang membatasi hanya 40 liter per hari. Nah, bayangkan kalau seandainya satu kendaraan yang kami sebut sebagai kendaraan helikopter, dia ngisi di satu SPBU ini, kemudian dia isi keliling lagi, kemudian ngisi lagi di SPBU yang lain. Ini kan justru BBM subsidi yang harusnya untuk masyarakat yang lain malah dinikmati oleh seseorang atau oknum tertentu untuk kepentingan pribadinya. Ini yang kita hindari. Maka ketika dilakukan proses screening melalui QR code tadi, akan terdeteksi siapa dan apakah kendaraan ini sudah pernah melakukan pengisian dan apakah sudah habis kuotanya untuk hari itu, gitu. Nah,
ini yang kita coba lakukan hari ini. Kita masih melakukan proses registrasi, proses sosialisasi kepada masyarakat. Maka kemudian kita selalu mengajak masyarakat, kalau memang ingin mendapatkan BBM bersubsidi ke depannya, yuk ya lakukan registrasi tersebut. Ini sebenarnya kita untuk mengantisipasi tadi. Karena hari ini apa upaya kita untuk mengantisipasi kebocoran 60% tadi? Karena jujur saja 60% itu angka yang cukup besar, loh. Ya, lebih dari 50% gitu loh. Kita sudah melihat pengungkapan dari penyalahgunaan BBM bersubsidi, tapi ini terjadi terus. Apakah kemudian kita harus berdamai dengan ini? Kalau memang tidak bisa kita lakukan secara konvensional, maka kita coba lakukan dengan cara digitalisasi tadi. Gitu loh. Itulah kenapa kami ingin masyarakat, kami kan tidak punya data nih sebenarnya, masyarakat yang benar-benar berhak itu siapa? Hari ini orang pakai mobil keluaran tahun rendah dengan keluaran tahun tinggi, tahu kendaraan mewah, mereka merasa, oh saya berhak nih. Ini beda ya antara orang yang tidak mampu dengan yang pura-pura tidak mampu. Gitu. Kebanyakan hari ini orang merasa bahwa dia tidak mampu, pura-pura tidak mampu, beli kendaraan mewahnya bisa gitu kan. Tapi bahan bakarnya masih ini ya, Mas ya. Itu dia. Makanya kita selalu melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Yuk sama-sama kita gunakan BBM yang untuk masyarakat mampu atau masyarakat industri, gunakanlah BBM non subsidi. Karena selain ramah lingkungan, tentu juga kita tidak mengambil hak orang lain. Nah itu, kalau hari ini di atas dunia kita aman-aman saja ngambil hak orang lain, tapi ya yakinlah nanti di akhirnya kita tetap akan dituntut kan gitu. Oke. Mas Gunawan, ini terkait dengan penyesuaian harga BBM subsidi. Ini kalau dengar isunya begitu dikatakan akan mencapai harga 10.000 begitu untuk Pertalite dan solar mungkin sekitar 8.000-an per liternya. Ini apakah memang sebaiknya untuk agar masyarakat juga tidak kaget begitu ya? Apakah sebaiknya harga BBM subsidi ini penyesuaiannya ini dilakukan secara bertahap atau sebaiknya seperti apa kalau dari pandangan Mas Gunawan? Ya ini kan kembali lagi ke presinya pemerintah nih kan ya. Kalau pemerintah bilang bahwasanya kondisi APBN akan dikatakan aman, bisa menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi ke depan, setidaknya hingga tutup akhir tahun 2022. Nanti mereka akan tentukan sebenarnya harga ideal untuk subsidi menurut versinya APBN itu berapa, kan gitu kan ya. Itu pasti seperti itu. Tapi kalau misalkan mereka menyatakan begini nih, katakanlah harga minyak dunia itu berfluktuasi gitu kan ya, ada yang ke 115 turun lagi ke 90-an, katakanlah demikian gitu loh. Terus pemerintah berspekulasi seperti ini, ada nggak kemungkinan harga BBM ini, harga minyak dunia ini akan turun, katakanlah demikian. Jadi kalau ancang-ancang adalah harga keekonomian hari ini 16.000. Kalau kita naikin ke 10.000, kira-kira ini bisa aman nggak sampai 2 bulan yang akan datang. Nah kalau memang bisa aman, terus mereka punya ekspektasi lagi, kira-kira 2 bulan yang akan datang minyak dunia ini berapa, katakanlah demikian. Nah itu mungkin yang namanya itu mereka menaikkan harga BBM itu berjenjang mengikuti kondisi real di lapangan itu terkait dengan fluktuasi harga minyak mentah dunia itu seperti apa. Oke, kalau landasan itu tuh nggak ada masalah gitu loh. Kalau landasannya seperti itu sih nggak ada masalah gitu kan ya. Tapi kalau misalkan gini nih, mereka meletakkan landasan seperti itu, bahwasanya mereka punya ekspektasi harga BBM bakal turun. Tapi kok ternyata berbaliknya, yang terjadi malah sebaliknya, katakan demikian gitu kan ya. Terus mereka mau ngapain? Gitu kan, naikin lagi itu secara psikologis itu begini loh. Masyarakat tuh akan lihat seperti ini, kemarin baru naik dan ini naik lagi, ya gitu loh. Mereka akan kesel gitu loh, Jadi selain hitungan ekonomi, saya yakin pemerintah juga akan memikirkan kondisi psikologis masyarakatnya. Kalau seandainya BBM itu naiknya secara berjenjang, lain halnya dengan Amerika Serikat, yang masyarakatnya itu bebas nentukin harga BBM itu mau gimana pun gitu loh, ngikutin harga minyak dunia silakan aja gitu kan ya. Hari ini naik, bisa turun gitu kan ya, terserah mereka gitu. Tapi kan kita enggak, kita masih ada pemerintah gitu loh, kita masih ada pemerintah. Kalau untuk BBM non subsidi tadi, oke, Pertamina berhak naikin Pertamax ya kan, Pertamax Turbo, Dex Lite atau mungkin Pertamina Dex ya silakan gitu kan ya. Karena itu bukan BBM bersubsidi gitu loh. Tapi kalau di sini kita nggak bisa seperti itu. Pasti juga pemerintah akan ngitung nih harga keekonomian, harga minyak mentah dunia dalam 3 bulan terakhir ini seperti apa. Bebannya kayak gimana dan ke depan seperti apa.
Tapi saya yakin satu hal, kalau seandainya nanti katakanlah resesi yang terjadi di negara lain nih, katakan 2023 kan pertengahan tahun 2023 itu kan diperkirakan, termasuk saya juga memperkirakan akan ada banyak negara besar itu yang masuk dalam jurang resesi, pertumbuhan ekonominya negatif. Kalau pertumbuhan ekonominya negatif berarti konsumsi BBM-nya turun, gitu ya. Kalau konsumsi BBM-nya turun berarti harga minyak dunia bisa turun. Nah, tapi saya yakin pemerintah sebaiknya memikirkan bagaimana mengamankan APBN terlebih dahulu dengan menaikkan harga yang pada saat ini. Terus lantas kita boleh berekspektasi di tahun yang akan datang lagi ada kemungkinan resesi menggiring penurunan harga minyak mentah dunia. Yang berarti apa? Sesuaikan lagi dong dengan harga yang lebih bawah, harga lebih yang murah, yang setelah naikkan itu tadi, gitu kan ya. Secara politik itu ongkosnya lebih murah kok. Artinya apa? Itu 2024 bentar lagi. Ya kan, Pilpres, Pilkada itu 2024 gitu loh kan ya. Kalau seandainya nanti ada keberuntungan pemerintah nih, di tahun depan terjadi penurunan harga minyak mentah dunia dan pemerintah kembali menurunkan harga BBM, ya secara otomatis kan masyarakat akan menilai, oh berarti kemarin naik, sekarang turunin, ya kan masyarakat kita tuh kan pandai bersyukur orangnya kan, ya makasih gitu kan ya, alhamdulillah atau apa gitu kan ya, mereka pasti akan seperti itu. Jadi saya pikir sih kalau bertahap di kondisi yang sekarang enggak, tapi kalau mengacu kepada penyesuaian kenaikan harga sesuai dengan kemampuan APBN, saya yakin iya. Tapi kalau misalkan mereka menyiapkan skenario bertahap sih tidak. Tetapi kalau seandainya harga minyak mentah dunia naik nih 130 atau 150 US dollar per barrel nantinya, di situ pemerintah juga akan gelabakan lagi sih. Mau menyesuaikan naik lagi atau tidak. Nah, di situ ada masalahnya. Tapi kalau misalkan masih di kisaran angka sekarang nih, katakanlah 80 sampai ke 120. Ini saya pikir sih sekali naik ya sudah akan berhenti di situ gitu sampai nanti harganya kembali berubah. Gitu sih. Baik. Mas Agustiawan, ini masih terkait dengan BBM subsidi tadi ya, dengan menggunakan aplikasi My Pertamina ini kita harapkan subsidi tersebut tepat sasaran. Tapi perlukah agar tidak terjadi kebocoran lagi? Perlukah kemudian dilengkapi juga agar tepat sasaran, agar diberikan sanksi gitu kepada masyarakat untuk benar-benar agar BBM subsidi itu tepat sasaran? Ya, baik. Sekali lagi saya coba kembali kepada amanat yang diberikan negara kepada kepada Pertamina itu hanya sebatas penyaluran, penyediaan stok dan penyaluran, sampai lembaga penyalur terakhir, artinya SPBU. Kami selalu melakukan pengawasan, bahkan tiap hari nih kita memantau secara digitalisasi kondisi-kondisi SPBU yang ada menjadi ujung tombak kami seperti itu, baik dari sisi stok maupun dari sisi distribusi kami selalu pantau. Dan ketika ada SPBU yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan dalam pendistribusian BBM bersubsidi, kami juga tidak tinggal diam. Kita lakukan, berikan sanksi ke mereka, mulai dari sanksi ekonomi berupa pembayaran selisih dari harga keekonomian, sampai bahkan pemberhentian sementara penyaluran BBM subsidi ke SPBU tersebut. Bahkan kalau lebih parahnya lagi adalah sampai penghentian, penutupan SPBU tersebut, pemutusan kerjasama. Nah, di satu sisi kami berhak untuk melakukan itu. Kenapa? Karena kami punya kontrak kerjasama dengan SPBU. Tapi permasalahannya ketika ada oknum masyarakat atau oknum industri yang kemudian juga ingin mendapatkan BBM bersubsidi sehingga terjadi penyalahgunaan, kami tidak punya wewenang untuk menindak mereka. Gitu. Maka ini yang kemudian kami lakukan. Kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran ini. Sehingga benar-benar BBM bersubsidi ini bisa sampai kepada masyarakat yang benar-benar berhak untuk itu. Dan mungkin kita juga bisa lihat hari ini, di media sudah terungkap bahkan hampir 50 kasus yang diungkap oleh aparat penegak hukum kita. Tentu kita juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi nih kepada aparat penegak hukum kita yang sudah berhasil mengungkap untuk modus-modus ataupun oknum-oknum yang melakukan penyalahgunaan atau melakukan penimbunan tersebut. Tapi tentu saja kita ingin bagaimana kita melakukan tindakan preventif terlebih dahulu. Baik. Jangan sampai kemudian, ini mohon maaf, kenapa kemudian modus itu... Mas Agustiawan, bisa dipersingkat waktu kita menipis begitu? Sekalian mungkin pesannya untuk masyarakat. Ya, baik. Maka itulah kemudian kenapa kita ingin menutup celah-celah itu dengan
melakukan pendaftaran kendaraan masyarakat kita yang berhak untuk mendapatkan BBM bersubsidi melalui website subsiditepat.mypertamina.id. Intinya adalah kami ingin memberikan jaminan ketersediaan BBM bagi masyarakat, tapi tentu saja satu sisi kami juga ingin menjamin tidak terjadinya kebocoran sehingga BBM bersubsidi dan subsidi serta kompensasi yang diberikan negara untuk rakyatnya itu benar-benar tepat sasaran. Benar-benar tepat sasaran. Oke, baik. Dari Mas Gunawan, apa yang ingin kemudian disampaikan juga terhadap baik itu pemerintah ataupun juga pada masyarakat terkait dengan harga BBM kita? Ya, jadi kalau misalkan nanti aplikasi My Pertamina ini bisa berjalan baik, berarti nanti ke depan pemerintah tuh begini loh caranya. Dia udah punya data nih, masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 2 tuh konsumsi BBM-nya seperti ini gitu kan ya. Terus nanti masyarakat yang benar-benar membutuhkan tuh konsumsi BBM-nya seperti ini. Ini nanti ke depan akan lebih mudah lagi. Kalau udah ada aplikasi tersebut, pada saat implementasi kebijakan terkait dengan penyesuaian harga BBM, kalau mungkin terjadi di masa yang akan datang, itu akan lebih mudah dengan manfaat teman tadi. Artinya juga bisa dimanfaatkan nanti ke depan ya, saya pikir ya, itu bisa kayak seperti ini loh. Dengan aplikasi My Pertamina, kalau misalkan kita bilang, wah ini pendistribusian BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Katakanlah masyarakat yang kaya kita tidak bisa berikan alokasi lagi gitu loh. Nah itu bisa dengan aplikasi tersebut. Sehingga apa? Enggak lagi yang ada namanya 60% atau 300 triliun tadi yang hilang di situ gitu loh. Jadi kan ini kan bisa menghemat anggaran, ini bisa menyelamatkan masyarakat miskin dari masalah-masalah kenaikan harga yang lebih lanjut gitu kan ya. Nah, apakah ini terlambat? Ya saya pikir apapun itu ceritanya nggak ada kata terlambat deh. Yang penting kita terus perbaharuin bagaimana kebijakan yang mau kita ambil, terus nanti kita jadikan pembelajaran nih masalah-masalah yang lalu ini pembelajaran sebagai langkah antisipasi kebijakan apa yang nanti diformulasikan di masa yang akan datang. Kalau dibilang ada nggak negara yang saat ini jenius atau mungkin jitu banget dalam mengendalikan harga BBM yang nggak ada. Bahkan negara Eropa juga pada hari ini itu mereka menghadapi penyesalan di mana mereka merasa nyesal gara-gara selama ini mereka sangat tergantungan kebutuhan energinya dari Rusia. Nah, itulah dia. Jadi bukan masalah nasional, tapi kenaikan harga BBM ini lebih banyak pengaruh faktor global. Itu aja ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Agustiawan sudah hadir sore hari ini dan juga Mas Gunawan Benjamin sudah hadir di sore hari ini di tanggapan publik. Dan tentunya kita berharap apapun kebijakan pemerintah ini bisa kemudian memberikan dampak baik juga untuk masyarakat meskipun memang banyak sekali risiko yang harus dihadapi. Oke, baik pemirsa kita akhiri tanggapan publik sampai di sini. Saya persilakan ke Kak Wira untuk menutup acara kita.